Udah lama ya Mak, terus juga akhirnya Udah lama, aku nikah kasih mas tahun 2002, nol dari nol. Tadinya punya, apa sih kalau gitu? Kalau nggak punya, nol dari nol teh apa sih? Susah senangnya sama aku sih mas. Nah senang, sekarang sakit sama aku gitu. Ngan pedah punya lagi gantinya, 2 lagi di sono gitu. Jadi bisa dikatakan terpukul juga nggak sih Mak, kan nih uang cukup banyak ya, terus juga memang kan udah lama. Kalau masalah cukup duit banyak, saya kena nggak tahu. Saya mah kerja di perumahan di Dewa Ruci. Tahun 2002 sampai sekarang nggak pernah berhenti, sampai keguguran anak 2 dari si mas. Megang 4 pintu, kudu nyuci saya. Naik daunnya si mas. Berarti bisa dikatakan terpukul juga nggak sih Mak atau Pak Tarno dengan kejadian ini yang tertipu, yang ditipu? Kapukul juga saya kayak sakit hati gitu, nggak sangka loh orangnya kemana-mana naik pesawat, naik apa itu sama si mas, sama anak sekeluarga itu. Saya udah ke bandara ngajajapin si mas, emang saya diikut, nangis aku, makanya saya buta huruf, nggak pernah ke bandara, nangis disuruh pulang, emang diajak saya. Si mas ke suami, itu harga berapa sih, cuma 500 kan katanya, ikut ke sono ke waktu muka Surabaya ke mana itu sama anak sama Pak Suri sama anaknya kecil-kecil 2, sekarang udah bujang-bujang udah kuliah. Tapi udah berapa kali sih mas sendiri untuk minta uang tersebut? Udah lama sih, udah Kali gitu. yang waktu kemarin pernah ke kontrakannya ke Bekasi tapi nggak ketemu sama mbak anaknya, suaminya dijajapin ke situ, nggak ketemu, orangnya di dalam ngumpet. Tapi dengan kejadian ini jadi pengaruh dengan kesehatan Pak Tarno nggak sih Mak, atau gimana? Kan cukup banyak nih ya uang yang hilang kan. Ya kadang-kadang sih mas kayaknya pikiran kayaknya, mikirin anu duitku orang dimakan, ditipu gitu. Ya masalah itu kena udah 3 kali ini. Maaf aja kalau teman-temannya yang setup udah pada nggak ada gitu. Kalau si mas ini kuat gitu. Udah 3 kali stroke. Jadi kepikiran ke bawah, sakit gak sih Pak Tarno dengan hal ini? Ngomong balas ya, kemudian ngomong orang itu belok, orang itu yang kepikiran kami orangnya nggak mikir, teleponnya nelpon saja orang kamu nelpon juga susah. Jarang diangkat. Main aku namun berapa aja kan berobat. Kalau nggak sakit banget ngejar. Kalau sakit, kalau orang marah, saya ngejar biarin. Kalau sakit jangan ngejar berobat. Aku berobatnya jauh-jauh. Semarang berobat, inap. Di Mayu nginep, di Bogor mah enggak nginep, di Tangerang enggak, terus Purwakarta nginep, Purwakarta 5 hari. Tapi jadi kayak ada nambah rasa sakit gak sih Pak Tarno begitu ada masalah uang ini gitu? Sakit sekarang Pertama-tamanya nih ya ngenes, saya kerja di orang bubuk belur, kerja di orang kadang nangis, kok duit di rumah sampai ke orang gitu. Saya ke bubuk belur kerja di orang, nyuci nggak gosok gitu. Saya kadang nangis gitu, suka inget dulu terus sekarang udah dibebasin lah, udah nggak inget gitu inget-inget lagi sekarang gitu sebagai di arusku pengacara. Ada iya. Ditipu dan untuk seharian Pak Tarno sendiri untuk berobat segala macam. Ya dulu kan masih bisa sendiri, ya itu suka ini dibawa ku isi kedua, dibawa ke kota tua. Kota tua minta botol ngasih uang ya, nggak minta lu kasih ini Pak Tarno belum sembuh. Tapi bukan saya isi kedua ya, saya mah dulu di sini nggak pernah
di kota tua pada minta Udah foto. ruangan ASIU dulu. Terus minta foto ngasih uang tambahan, saya ngeminta enggak. Ini kalau sehari-harinya makanya jualan di sekolahan kagak didorong, biarpun nggak bisa jalan. Aku dari situ pengen ngurusin tapi Aku biar bisa jalan tapi tinggal dorong. ikhlasin aja, terserah mereka gitu aja. Saya kena udah mencet sama udah 2 tahun ini. Saya udah capek gitu, udah biarin aja mereka gitu. Yang tapi si Lisa itu yang bawa-bawa. Nah, dituduhnya aku katanya. Itu tega banget istrinya katanya Bu Saria, bukan saya, itu istrinya kedua. Dewi di rumah udah nggak bawa bos dulu mah iya yang waktu jualan buku sekolah ini beting. Oh, tua. Seperti apa Mas? Apakah susah? Kalau apanya tuh? Kondisi terbaru kesehatannya? Ya begini sekarang mah dulu kayak udah ke ruangan ASIU, udah makan dari selang dari hidung. Yang satu kedua aku yang ngurus. Tapi maksudnya sekarang yang lebih care, apakah yang istri di sana itu masih care sama Pak Tono atau enggak? Kalau masalah itu nggak tahu, makanya itu dibawa ke kota tua kalau 1 minggu. Oh, sampai sekarang. Ya, ini kemarin ini ke kota tua. Tapi bukannya maksudnya untuk di kota tua untuk buat main sulap atau gimana? Ya itu foto-foto, tapi cetek kalau orang mau jalan-jalan jangan suka pakai topi yang buat sulap, baju sulap itu kan sore yang menta-menta. Iya, betul kan? Kalau ke kota tua jalan-jalan ngejemur pakai baju biasa aja nyata. Ya kan duduk di foto dikasih duit salah yang menta. Terus di lampu merah di kota tua di jembatan ada yang laporan ke aku. Tapi maksudnya jalan-jalan ke kota tua itu sambil main sulap juga atau? Enggak, duduk. Ma, tapi sampai kasus ini ada curhatan apa, Ma? Atau ada cerita apa dari Pak Tarno ke Ma tentang masalah ini? Ada nggak? Kalau yang dulu ku itu si Dewi dibawa ke sekolah apa sama anak mah yang sakit hati. Terus ada sekarang mah kena udah si Mas jarang ke rumah ya. Seminggu sekali ke rumahnya, hari Senin doang ke aku. Ya diantar jemput ke anak aku. Nah, kalau nggak telepon ya udah, aku juga suka telepon, Mas, aku mau ngaji, ini kasih gitu. Nah malam Jumat, kalau Minggu, aku kan harus minta izin dulu ya, biarpun ngaji. Aku mau ngaji nih malam Jumat, ya kemarinnya ke Islamik ada acara mau ngaji dulu, ya udah ini mau ke kota tua perginya. Berarti Kalau sehari-harinya kan jualan, jalan-jalanan. duitnya itu yang diperoleh dari kota tua ini ada nggak sih yang dikasih ke Pak Tarno atau memang langsung diambil aja ke si istrinya ini? Ya nggak tahu. Kalau dari Masalah duit mah nggak tahu. Ada beja katanya suka ada yang ngumpetin di tete katanya gitu, isi yang ono. Ya ada yang beja nih Bu katanya. Itu duit kan diumpet-umpetin. Ada yang beja kasih ini udah 3 orang laporan. Bu katanya itu kasihan, kakak aku kan ada ada Bu Tarno, itu kasihan katanya ada yang kerja di sini kan. Tuh Pak Tarno lagi di lampu merah di kota tua di jambatan. Ya astagfirullahaladzim, setiap kali paling istighfar ini mah ya udahlah, yang penting nggak saya gitu yang bawa-bawa gitu. Sama yang disiksa ini mah bener-bener sih mas sudah tuanya. Pernah sampai berantem juga waktu sama yang sebelum untuk ngeluarin Pak Tarno juga nggak sih? Berantem sama istri mudanya. Pertama aku kan dikasih tahu supirnya. Ini di Peting. Pertama ketahuan aku pulang dari kampung, lebaran udah temunya yang dulu ya kemarin. Ini kan udah 2 tahun nih si Mas kawin kasih Dewi. Itu tahunnya jadi berdua ketahuannya sama yang istri kedua sama istri yang ke-1 itu barengan Dewi. Ini ada yang nunjuk ini isinya satu di sini kata bilang 3. Nah aku nyamperin ke sono nggak ada orangnya, udah pergi. Dioper ke Koja, nah baru ada aku di itu mana lagi stroke juga ngomong lagi kan pelo itu isinya kedua habis stroke. Iya, ketika mengetahui tersebut mungkin sempat nangis kan? Si Mas emang pernah nyuting Maksud ibu waktu tahu pertama kali itu. Ini kan si Mas stroke katanya stroke kedua itu udah kawin ke istri yang kedua. Dewi belum. Dewi kan lebaran kemarin udah setahun lah ya. Berarti temunya kemarin ya puasa kemarin udah setahun nih Dewi sama kedua yang sekarang.
Pak, mungkin pesan buat si Novi itu yang Ya, dengan itu- kasus ini iya. harapannya ke depan dan pesannya apa yang mau sampaikan sendiri? Ya mudah-mudahan Mbak Novi harus ngasih duit ke aku, kasih Mas, itu kan duit aku, duit si Mas, bukan duit mereka. Ya mudah-mudahan ke rumah Ibu Sariah kena udah tahu Mbak Ana itu bikin saudara lah, jangan kejelekan begitu. Gerak sadar Mbak Ana, saya nggak etan ke Mbak Ana, saya masih kasihan gitu kalau dimasukin ke penjara, mendingan saya ke rumah aja gitu aja. Kalian nengok ya, kembaliin lah duit itu berapanya gitu, biar kelar lah dunia akhirat gitu aja kata saya, biar akunya enak, Mbak Anahnya enak. Berarti kalau duit itu kembali untuk pengobatan Pak Tarno ya Pak? Iyalah, masa di etan semua, kalau kena kasih Mas di sono mah ya udah out. Itu aja. Makasih Pak. Ya, sama-sama.